Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar setia Beginu. Selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Tapi sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Beginu di Spotify, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Follow juga Instagram dan TikTok kami di @medio_by_kg_media. Di episode ini, kita akan menyelami kisah Mbah Pram, tokoh masyarakat di Sedulur Samin. Bincang-bincang Wisnu Nugroho dengan Mbah Pram mendalami khasanah tentang Sedulur Samin. Perjalanan sejarah dari masa penjajahan hingga sempat dianggap berbahaya pada masa 65. Perjalanan Mbah Pram untuk menjadikan Sedulur Samin hadir di dalam peta kebudayaan Indonesia. Yuk, langsung saja kita dengarkan lebih lanjut. Ini datang lagi nih Mbah, yang kedua saya. Ya, nggak Ya apa-apa. saya kagum sekali itu masuk sini tuh nggak nemu sampah. Itu gimana ceritanya? Begini Mas, kalau masalah sampah, itu dulu yang mengawali kan saya. Arti mengawali kita tidak merintah, tidak ngajak sama tetangga itu. Artinya kita memberi contoh, kalau kita jalan kaki itu selalu ada plastik, ada sampah apa itu tak ambil, tak kumpulin gitu. Akhirnya banyak orang yang mau membuang sampah itu sungkan karena itu tadi takut nak diambil Mbah Pram gitu. Akhirnya disingkirkan dengan sendirinya gitu. Oke. Itu artinya apa? Masyarakat masih melihat betul panutan, contoh, atau memang masyarakat penuh kesadaran karena takut? Gini, banyak orang yang mengatakan, oh takut sama Mbah Pram kalau ada sampah dibuang di situ. Ada yang itu kan menyontoh Mbah Pram, ada. Tapi sebetulnya itu kalau hanya nyontoh sulit Mas. Kalau bisa anut pena. Mbah Pram membersihkan lingkungan, dia juga membersihkan, itu namanya anut. Mengikuti katanya begitu. Mengikuti kegiatan Mbah Pram sehari-hari supaya lingkungan itu bersih. Dia pakai cara anut sama saya tadi. Saya membersihkan sampah, dia juga membersihkan sampah. Saya menata pemukiman, dia juga menata gitu. Sehingga banyak orang mengatakan di sini tempat pemukimannya seragam gitu. Ya memang begitu, karena dari faktor kerukunan tadi. Iya. Kadang kan gini Mas, di pemukiman itu ada tetangga yang bangun saja dia benci kok. Takut kalau ngungkulin dia atau takut kalau dia kalah kan gitu. Kalau di sedulur sini nggak ada gitu. Kalau kita ya anut, kita bangun dia anut bangun gitu. Karena namanya mengikuti tadi, anut dengan kebaikan yang kita jalani ini. Gitu. Mengubah dari yang takut lalu menganut dan menjalani itu butuh proses. Oh butuh Mas itu, karena kalau malam Jumat Legi kita kan mengadakan pertemuan di sini. Lah pertemuan di pendopo ini, di iya, Blimbing kita di dalam pertemuan itu kan berbicara tentang kejujuran, tentang kebaikan, tentang kerukunan. Nah, kejujur yang bagaimana kita? Jujurlah. Kalau memang takut sama Mbah Pram, tanya apa adanya. Apa yang kamu takuti nanti tak jelaskan. Nah, baik juga begitu. Kalau kamu menganggap Mbah Pram itu baik, ikutilah kegiatanku. Lah, rukun tadi kekompakan kita. Karena rukun orang tua dulu mengatakan adalah sumber kehidupan. Hidupnya lingkungan bisa bersih karena kerukunan tadi yang kompak tadi gitu. Nah, sedulur sikep yang di sini ini kalau dihubungkan dengan Samin dan sedulur sikep yang lain itu bisa dijelaskan gimana Bapak? Nah, Samin itu kan orang Mas, orang yang namanya Mbah Samin Surosentiko. Mbah Samin Surosentiko itu mulai tahun 1850-an beliau mengajarkan ajaran Jawa kuno atau dibilang Jawa kawitan yang disebut ajarannya sikep tadi. Sikep itu ajarannya? Iya, Jawa kuno itu sikep. Arti dari sikep itu
menandakan orang yang hidup di dunia ini isinya jangkep. Isinya jangkep. Arti jangkep itu bahasa Jawanya genep gitu ya Mas. Arti jangkep ini bisa tahu antara salah dan benar, bisa tahu antara jelek dan baik, bisa tahu sama kasar atau halus, ogol atau lembut. Sehingga kata-kata ini apabila ada orang terjadi kok salah, kita nggak boleh menyalahkan. Kok terjadi ada yang jelek, kita nggak boleh memperjelek itu. Apabila kita mau, ya kita kasih ingatan. Bahasa Jawanya eling kineling, mengingatkan terhadap mereka yang lupa atau memberitahu kepada orang yang belum tahu. Akhirnya sama-sama memahami, bisa kompak. Gitu. Itu ajaran dari sikap itu. Ya. Kalau di Blora atau di sekitar sini ada berapa sedulur sikap komunitas? Ya mungkin gini ya Mas, dari sedulur sikap sendiri itu kan banyak yang belum terbuka. Oke. Karena dia takut sejak tahun 65-66 itu oleh pemerintahan era itu kan kalau tidak sholat kayak dia dianggap PKI kan gitu. Nah, dia Stigma takut, itu ya. dia takut dibilang itu, akhirnya ditanya yo biasa gitu, nggak mau menjawab sebenarnya. Oke. Iya, karena tersembunyi gitu. Ada ketakutan secara Iya. konsekuensi kalau dia mengakui itu. Melanek saya sejak PKI dihapus oleh Gus Dur tahun 2001 itu, saya sudah per. Maka tahun 2006 itu saya dilantik oleh Mendagri. Saya yang dianggap Dewan Pimpinan Pusat Paguyuban Kerukunan Sedulur Sikap di Indonesia. Lalu tahun 2007 saya dipanggil lagi, Samin itu dicetuskan sebagai suku. Nah, kita jawab sama Pak Menteri Dalam Negeri bahwa Samin itu orang. Oh, bukan suku. Bukan diluruskan suku lah ya. kita Jawa gitu. Lah beliau bilang gini Mbah Pramugi ya, kalau sedulur sikap hanya sekedar etnis, yang ngayomi hanya 7 kementerian. Di antaranya Kemendagri, Kemendikbud, Kemenak, Bin, Polri, MA, Kajagung. Tapi kalau Mbah Pram merela sampai kita sebagai suku di Jawa Tengah, khususnya di Blora, Lebih banyak lagi. yang ngayomi sedulur sikap itu termasuk PBB ikut menjamin keselamatannya, kelestarian sedulur sikap yang ada gitu. Ya saya bilang sama Pak Menteri, ya monggo silakan Bapak, karena Bapak yang mempunyai kebijakan, wewenang untuk mendirikan atau mengatakan sesuatu gitu. Akhirnya diterima sebagai suku. Diterima suku sejak 2007. Sejak 2007. Dan yang tadinya teman-teman yang Samin agak bersembunyi atau takut dengan stigma itu mulai muncul juga. Sudah mulai muncul. Dari Kudus, dari Pati, sudah mulai muncul. Bojonegoro. Makanya kemarin itu dilaksanakan temu ageng di sini. Di sini temu ageng se-Indonesia. Temu ageng ya sekru. Blora, ada Pati, ada Kudus, ada Bojonegoro, ada Madiun sedikit, ada Rembang sedikit, ada Ngerobokan sedikit. Kalau Mbah Pram ini kan paguyuban se-Indonesia ya? Iya. Selain di Jawa ada juga? Di Jawa ini yang berdiri baru-baruan ini Lampung. Oh, di luar Jawa, Lampung. Itu orang-orang dari sini dulu. Transmigran? Iya, transmigran di sana mendirikan organisasi itu. Sedulur sikap. Tapi kalau yang di Sawalunto, di Sumatera Barat, itu banyak Mas. Tapi yo mungkin setengah-setengah. Karena taunya sejarah setengah-setengah atau cerita setengah-setengah sudah keduluan beliau-beliau itu gugur di situ. Termasuk Tidak ditularkan buyut saya kan yang 2 di sana. muridnya. Pada waktu dipitnah oleh Belanda itu. Ya meninggalnya di sana. Makanya kemarin Wali Kota Sawalunto itu sempat menyempatkan diri ke sini, intinya pertama silaturahmi, yang kedua ingin menyampaikan ucapan terima kasih bahwa PAD di Wali Kota Sawalunto ini terbesar diraih oleh karya Mbah Suro. Mbah Suro. Iya, mulai dari wisata batubaranya sampai wisata religinya. Kan itu makom-makomnya beliau-beliau itu kan dipundi oleh orang sana. Nah, pada waktu itu saya mau diajak ke sana. Lah, saya mempertimbangkan oleh Pak Bupati Blora, Pak Kokok itu. Mboten usah Mbah njeng ben mon sareng kalih kula. Ngene Sawalunto gitu. Jadi ada hubungan historis ya Sawalunto dengan sedulur sikap di sini ini. Yang historisnya itu pejabatnya di sana. Oh, pejabat. Iya.
ya ucapan terima kasih tadi sampai mendalam gitu terhadap warga Blora khususnya sedulur sikep itu. Karena PAD tadi ya. Iya, secara ekonomi PAD-nya jadi sangat besar. Masuk yang lumayan ya. Kalau di sedulur sikep sendiri apa sih yang dipegang sebagai value atau nilai sehingga ini disebut sebagai asal usul Jawa gitu atau nilai-nilai Jawa? Yang dipegang oleh sedulur sikep utama sejarah leluhur. Kaki Samin itu kan sebetulnya rahasia Mas, itu siapa kan rahasia. Mau nama Samin itu samaran. Itu nama Samaran, karena pakai Samin itu orang hidup itu kan sami-sami itu Mas. Yang tidak sami kan hanya bejane, nasibe, kedudukannya karena kapasitas, pola pikir, pola aspirasi, pola inisiatif, beda toh. Akhirnya bejane ya beda. Tapi manusianya sama. Sama. Samin itu sama. Maka pakai bahasa sama, Samin itu. Sami-sami. Suro Sentiko, Suro itu wani, Sentiko itu sakti. Beliau siapa? Walaupun saya tahu, saya nggak boleh mengutarakan itu. Oleh leluhur saya gitu. Dia karena tahu bahwa Belanda selama 350 tahun di sini nggak mau pergi, akhirnya beliau pakai cara-cara itu. Karena mengingat bahwa pertama Singse Sepanjang dan kawan-kawan merangi Belanda, Singse Sepanjang dan kawan-kawan kalah. Berapa tahun kemudian Pangeran Ngebei dan kawan-kawan merangi Belanda penjajah itu ya kalah. Sampai Pangeran Diponegoro kalah juga. Akhirnya pada tahun 1924 Mbah Samin Isturuntuko itu dikunjungi Bung Karno. Masih muda Mas, baru umur 24 tahun. Ya, Bung Karno. Menanyakan, Mbah, pripun carane London itu saged kesah saking tanah Jawa, Mbah. Yo ngene no, kabeh iki karek kowe, wong aku ora seneng tukar padu, ora seneng peperangan, ora seneng kekerasan. Yo piye lah entukmu mikir, piye entukmu tumindak, monggo. Gak bisa jawab itu Bung Karno, langsung pergi pulang. Berapa minggu kemudian datang lagi Bung Karno menanyakan lagi tentang hal yang sama. Yo ngene no, nek kowe takok masalah iku, kowe metu njaba aku tak metu jero gitu. Oh. Lah metu njaba artine pripun, Mbah? Ya kowe ra iso mikir dhewe to. Aku engko metu njero, kowe ya kudune iso mikir dhewe. Metu njaba dalam arti Bung Karno mendirikan Sarekat Garingan, Sarekat Rakyat. Artinya dibilang Sarekat Garingan itu diambil sebagai organisasi dia tidak ada bayarannya Mas, garing. Sarekat Rakyat ya sukarelane rakyat sing gelem ikut gabung tadi. Lah, Mbah Samin Isturuntuko ngumpak para pendereknya yang disebut sedulur sikep tadi hanya tidak melakukan kekerasan tapi melawan. Contoh, disuruh kerja bakti yo nggak mangkat, disuruh Joko Rundo nggak mangkat, disuruh bayar pajak nggak bayar, disuruh sekolah nggak mau. Itu bentuk pembangkangan terhadap kolonial. Iya. Ditanya pun bulet Mas. Contoh misalnya saya ditanya, dari mana Ki? Dari belakang. Nggak ada jawaban langsung yang clear. Kan benar dari belakang. Tapi dia kan nggak puas jawaban itu. Mau kemana? Ke depan. Kan benar. Mau ke Cepu ya ke depan, mau ke Blora kan tetap ke depan. Tapi dia nggak puas dengan jawaban itu. Dianggap nyangkal gitu loh. Ditanya, sapimu berapa Ki? 1. Banyak gitu kok. 2 itu jantan sama betina. Lah, 1000 kan tetap panggilannya 2. Jantan atau betina kan gitu. Nah, dia merasa kesinggung gitu. Makanya bangsa kita sendiri yang dibilang menjadi anteknya Belanda, beliaunya sudah dikasih baju tebal, gaji banyak, lupa terhadap saudara. Dia menyebarkan hoax tentang Samin. Iya, sekarang pakai HP ya Mas. Iya, hoax. Nah dulu pakai mulut. Orang Gosip. Samin itu orang jelek, orang sangka, orang tidak manut oleh pemerintahan. Terus pokoknya orang jelek lah. Kejelekannya itu disebarluaskan. Akhirnya banyak orang mengatakan orang Samin itu orang jelek.